Bab 028. Namun setelahnya Aprilia berpikir lagi. Sudah tepatkah keputusannya? Memberi waktu pada Boril untuk memperjuangkan cintanya. Sebenarnya ia masih gamang dengan perasaannya sendiri. Tapi ia tak boleh egois, anak yang dilahirkannya nanti harus punya ayah. Dan Aprilia hanya ingin Boril yang dipanggil ayah oleh anaknya nanti. Agar anaknya tahu siapa ayah kandungnya. Tapi di satu sisi ia takut. Takut pria itu menyakitinya lagi. Bahkan tubuhnya bergetar setiap kali Boril menyentuhnya seperti saat malam itu. Malam di mana Aprilia berniat mengucapkan salam perpisahan. Tapi malah terlarut dalam rindu dan cinta yang sakit. Ia menangis. Ia merasa kalau dirinya telah menjadi munafik. Ia membenci Boril namun ia merindukannya. Jakarta, Indonesia. Kamu istirahat dulu di sini, Lex besok baru pulang ke Brebes. Perintah Bayu ketika mereka sampai di rumah keluarga Rohichan di Jakarta. Bayu melarang Alex pulang karena hari telah malam. Apalagi Alex mau menyetir sendiri mobil barunya. Bayu takut Alex kelelahan. Iya, nginep aja. Di sini banyak kamar kosong. Timpal Cindy, tapi 2 hari lagi saya mau lamaran, Pak. Bu, nanti gak kekejar waktu. Saya izin mau pulang sekarang saja. Saya masih seger kok. Kalau ngantuk nanti istirahat di jalan. Tolak Alex halus. Niatnya untuk melamar sang pujaan hatinya sudah terencana dengan baik. Kalau tidak ada aral rintangan, maka lusa ia akan melamar Jamilah. Gadis pujaan hatinya yang dipacarinya sejak 3 tahun. Terakhir, saat Bayu dan Cindy membujuk Alex itulah, Boril masuk. Datang dari arah luar sambil menelepon seseorang yang sepertinya rekan bisnisnya. Karena bicara dengan bahasa asing. Sekilas ia menengok ke arah Alex, Lex kamu nginep aja. Udah malam, Alex langsung menegakkan badannya. Baik Pak. Boril tak bicara lagi. Ia hanya tersenyum pada kedua orang tuanya yang bengong melihat Alex langsung. Menurut pada Boril. Lalu Boril pergi ke kamarnya. Alex nyengir sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bayu dan Cindy pun mengerti kalau aura Boril memang semenakutkan itu kalau dalam mode waras. Jam berapa sekarang? Bayu melihat ke arah jam dinding. Masih jam 11. Masih ada dangdut ekonomi. Bayu langsung menuju ke arah ruangan TV. Cindy yang tak kalah antusias, jalu mengikuti suaminya. Siapa yang nyanyi Pak? Gak tahu nih, lagi dikomentarin sama Saomah Pancasona. Jawab Bayu hafal betul dengan nama-nama para pengisi acara. Sungguh Alex salut pada keluarga ini. Masih mau meluangkan waktu untuk nonton televisi bersama. Mereka adalah salah satu orang terkaya di Indonesia namun tidak ada rasa gengsi sama sekali. Bahkan sangat dekat dengan para karyawannya yang mereka perlakukan seperti keluarga. Tapi, ngomong-ngomong saya tidur di mana Ki? Alex mau bertanya pada Pak Bayu namun jauh urungkan karena sepertinya mereka sedang serius menikmati acara. Ia pun lalu berjalan ke arah dapur. Siapa tahu ada pelayan yang lewat dan bertanya di mana dia bisa menumpang tidur. Wong Sugi Omahe Kayak Hotel. Gedong Kie. Meski telah bekerja selama bertahun-tahun dengan keluarga Rohichan tapi baru kali ini Alex Sarjono melangkahkan kakinya lebih jauh di dalam rumah ini. Biasanya dia akan sampai ruang tamu saja. Cari apa? Alex hampir saja terjatuh saking kagetnya mendengar suara orang di belakangnya. Ia pun berbalik dan melihat perempuan cantik berdiri di depannya. Yan. Alex terkejut karena gadis di depannya hanya memakai crop top dan celana pendek. Ia gugup lalu memalingkan wajahnya. Stella mengerutkan keningnya. Lah, kenal pria ini. Mas. Kenapa balik badan? Cari apa? Papa. Mas asistennya Papa kan? Hello. Stella berusaha bicara pada Alex namun pria itu malah selalu memalingkan wajahnya.
Alex panas dingin bahkan keluar keringat di dahinya. Selalu seperti ini jika ada gadis cantik di depannya dengan pakaian minim. Padahal dia sering jalan-jalan ke pantai dan melihat wanita-wanita Eropa pakai bikini. Tapi jika dekat-dekat begini, badannya menggigil tak tahu apa sebabnya. Hei, Mas, ya ampun Mas mimisan. Alex mengambil tisu yang diberikan oleh kepala pelayan rumah ini. Big Ati. Saat tadi ia mendengar Stella teriak kalau Alex mimisan. Sudah berhenti Mas. Alex menganggukkan kepalanya. Ia tak berani menatap Stella yang kini melipat tangan di depan dada sambil tersenyum geli. Mari Mas, Bibi antar ke kamar tamu. Lagi-lagi bagai boneka kucing di atas dashboard mobil, Alex mengangguk cepat. Sebenarnya dia bukan ingin beristirahat tapi hanya ingin segera terhindar dari godaan makhluk cantik yang dari tadi sengaja cengengesan di depannya. Tanpa bicara, Alex menundukkan badan untuk permisi melewati sang nona. Setelah melewati Stella, ia bernafas lega. Sindrom takut dekat-dekat wanita seksi itu selalu menjadi momok menakutkan bagi Alex. Dia pasti akan mengalami kejadian-kejadian memalukan jika sudah menyangkut fobianya yang satu ini. Biasanya gejala yang umum dia alami adalah tremor pada bagian kaki dan baru kali inilah yang paling memalukan. Bisa-bisanya dia mimisan di depan anak bosnya sendiri. Sedangkan Stella terkekeh sendiri, lucu. Bayu Sebastian Rohichan membangun perusahaannya dengan susah payah sejak Boril dan Andika masih kecil. Jatuh bangun dalam dunia bisnis. Untung rugi. Jujur curang, menang atau kalah tender itu sudah biasa dan sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Bayu hanya ingin memiliki perusahaan besar dengan prospek cerah agar anak cucunya nanti bisa menikmati hasilnya. Bayu membebaskan kedua putranya untuk memilih usaha mereka masing-masing. Seperti Boril yang lebih suka di bidang otomotif. Dan membangun bengkelnya sendiri hingga menjadi berkembang dan menjadi bengkel terbesar di Indonesia. Juga Andika yang lebih suka menekuni dunia bisnis sepertinya. Saat Boril memutuskan terjun ke dunia bisnis, Bayu tentu saja sangat senang sekali. Asetnya terlalu banyak jika harus dipegang Andika sendirian. Dan dia pun harus segera pensiun. Sudah bukan waktunya lagi memikirkan perusahaan. Ia pun memberikan sebagian perusahaannya untuk dikelola Boril dan sebagiannya lagi yang berada di Eropa, untuk Andika. Kini keduanya sama suksesnya. Meski Bayu kecewa, Andika belum juga menghubungi ia semenjak bertemu di rumah Kasano saat itu. Biarlah nanti Bayu akan melihat sejauh mana Andika melawan mereka. Yang sekarang ia perhatikan adalah Boril. Semangatnya untuk memajukan perusahaan untuk lebih berkembang lagi demi membuktikan pada keluarga Kasano kalau dia layak menjadi yang terbaik dan membuktikan kalau dirinya sudah berubah, sangat dihargai oleh Bayu. Hari ini sengaja Bayu datang ke perusahaan karena ingin melihat Boril mempresentasikan cara kerjanya di depan para anggota rapat. Karena pada saat pandemi, Unicorn berkembang sangat pesat hingga 120 tanda pagar, maka saya putuskan untuk ikut dalam bisnis ini. Terdengar suara diskusi para anggota rapat yang membicarakan tentang bisnis baru yang ingin dikelola oleh Boril. Sebagian orang akan malas untuk keluar rumah. Bahkan orang lebih suka berbelanja kebutuhan rumah melalui online. Fenomena ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ditambah aturan-aturan dan kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan kartu vaksin bagi pengunjung pusat perbelanjaan. Membuat sebagian orang pun enggan keluar selain karena dampak virus juga. Jadi saya sangat antusias dalam bisnis jual beli online ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan. Para anggota rapat pun saling berdiskusi kembali. Kenyataan kalau sebagian orang bahkan kebanyakan orang kini lebih tertarik berbelanja online, maka rasanya tak ada salahnya mencoba bisnis baru. Seorang pria mengangkat tangannya menginterupsi. Apa nama brand yang akan kita pakai seandainya usaha dalam bidang ini akan kita jalankan?
Boril diam sebentar. Brand iya. Jika sudah mencapai kesepakatan maka kita akan mencari nama yang cocok. Dan orang di sebelahnya pun juga mengangkat tangannya. Untuk memperkenalkan usaha kita, tentunya kita harus melakukan promosi besar-besaran. Seperti bekerja sama dengan beberapa televisi swasta dan menggait para selebriti, penyanyi, atau selebgram ternama. Bukankah itu juga harus dilakukan? Dan biaya yang dikeluarkan bisa puluhan kali lipat dari bisnis frozen food. Bayu melihat kalau Boril nampak berpikir keras dengan situasi ini. Ada benarnya apa yang dikatakan para peserta rapat tadi. Biaya yang dikeluarkan untuk bisnis baru ini tidak sedikit. Apalagi harus bersaing dengan toko online yang sudah punya nama besar di Indonesia yang rata-rata menggait bintang ternama bahkan sampai luar negeri. Boril akan kesulitan meyakinkan para investor untuk bekerja sama. Karena ia benar-benar baru di bisnis ini. Ditambah lagi ia tak dibantu Alex karena asistennya sedang pulang kampung untuk bertunangan. Setelah berpikir keras serta berkali-kali menggaruk ujung hidungnya, Boril melanjutkan kembali presentasinya. Kita akan cari penyanyi dan tokoh ternama Asia untuk menjadi brand ambasador toko online kita. Kalau perlu, kita tiru toko online sebelah. Jika mereka menggunakan Cristiano Ronaldo dan Jackie Chan sebagai brand ambasadornya maka kita undang Lionel Messi dan Rhoma Irama. Bagaimana? Para anggota rapat terbengong dengan ucapan Boril barusan. Suasana rapat hening sesaat. Seolah apa yang diucapkan Boril adalah hal yang mustahil dilakukan. Mereka tahu betul betapa mahalnya harga promosi para bintang-bintang tersebut. Tapi dengan percaya dirinya Boril bertekad menggunakan jasa mereka. Sungguh keputusan yang sangat berani. Di saat keraguan para rekan kerjanya itulah, Bayu berdiri dari duduknya lalu bertepuk tangan. Dari wajahnya terlihat kalau pria Turki berusia 65 tahun itu sangat bangga pada Boril. Dan aksi Bayu ini pun akhirnya diikuti oleh satu persatu anggota rapat hingga mereka semua berdiri bertepuk tangan. Menandai persetujuan mereka untuk ikut dalam bisnis toko online yang akan dibuat Boril. Mereka percaya bahwa bisnis baru ini akan sukses serta bisa bersaing dengan toko-toko online besar lainnya. Boril terharu, ia pun bangkit dari duduknya mengucapkan terima kasih pada yang lainnya. Terutama Bayu yang kini tengah mengacungkan dua jempolnya pertanda ia sangat bangga padanya. Boril lega dan berharap agar usahanya ini berhasil. 3 bulan, aku pasti bisa. Pikiran Boril mengelana. Ia lalu memiliki ide merenfoto para anggota rapat yang sedang bertepuk tangan. Lalu mengirimkannya pada nomor Aprilia. Satu kalimat ia ketikkan di bawah foto yang dikirimnya. Ma, doain papa ya, papa lagi kerja keras buat masa depan kita, SEND. Ting. Layar ponsel Aprilia pun menyala tanda ada sebuah notif pesan masuk. Ia sedang duduk santai di kursi malasnya di kamar dan terkejut melihat nomor suaminya yang kemarin ia blokir rupanya masuk. Mungkin kemarin selain membajak Instagramnya, Boril juga membuka blokirannya. Dan tahu apa nama kontak Boril sekarang di ponsel Aprilia? Imamku. Tidak seperti kemarin yang kesal dengan caption menggelikan berikut foto shirtless-nya, Aprilia tak berekspresi berlebihan. Justru ia merasa geli pada bahasa yang digunakan orang yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan bisa menjadi suaminya. Pernikahan yang begitu singkat, pengalaman berumah tangga yang begitu pahit membuat Aprilia mau tak mau berpikiran lebih dewasa dari usianya. Ada sek Boril iba saat melihat air mata Boril di villa kemarin. Ingin ia katakan bahwa ia telah memaafkannya. Namun hati kecilnya mengatakan jangan. Mengingat kejamnya pria itu memperlakukannya dulu. Aprilia lalu melihat foto Boril yang sangat tampan dengan bantuan jas mahalnya. Yang sengaja dikirim pria berbintang Scorpio itu. Yang anehnya entah kenapa tiba-tiba membuat Aprilia malu sendiri.
Ja terbiasa melihat Boril dengan pakaian mahal. Namun bukan setelan jas seperti ini. Terlihat sangat tampan dan pas sekali di tubuhnya yang berotot. Aprilia menggelengkan kepalanya. Membayangkan otot-otot Boril yang terasa liat disentuhnya. Aprilia ingat terakhir kali ia menyentuhnya adalah malam itu ketika di ruko. Aprilia mengusap lehernya dan menahan salivanya berkali-kali. Ada apa ini? Kenapa ia tiba-tiba bergairah hanya membayangkan suaminya? Aprilia lalu berlari ke arah kamar mandi dan mencuci mukanya. Dan setelah agak tenang serta sudah milap wajahnya, Aprilia merutuki pikirannya barusan. Merasa bodoh dengan pemikirannya sendiri. Kemudian tak lama terdengar suara ponselnya berdering menandakan ada telepon. Aprilia langsung berlari kecil dan mengambil ponselnya. Meski ternyata bukan Boril nama yang tertera di sana, melainkan Liana. Namun Aprilia merasa sangat gembira dan menjawabnya dengan segera. Halo Bu. Neng. Ibu ganggu ya? Lu lagi ngapain? Aprilia duduk bersandar di atas ranjangnya. Enggak kok Bu, Aprilia baru habis dari kamar mandi. Ibu sama Bapak sehat? Liana tertawa. Sehat Neng? Iya. Ibu mau ngingetin lu. Di sono ada pakai acara 7 bulanan kagak? 7 bulanan? Tanya Aprilia heran. Lah, iya. Bulan ini kan lu udah masuk bulan ke-7. Pan dari kemarin ibu udah ngingetin. Mau diadain di mana? Mau pakai tanggal berapa? 7. 17 apa 27? Aprilia memang pernah mendiskusikan ini dengan Adriana. Yaitu sesuai dengan adat ketimuran mereka maka lazimnya akan diadakan 7 bulanan. Dan Aprilia sepakat untuk mengadakannya di Mansion Casano. Tapi tiba-tiba saja ia berubah pikiran. Senyum manis tersinggung di bibirnya. Ia rindu kampung halamannya. Dan terbayang suasana damai dan nyaman di sana. Halo, Neng, juga tidurkan. Aprilia. Iya Bu. Gimana? Kapan Bapak sama Ibu ke sono? Ibu sama Bapak udah beli kaos bola AC Milan nih. Biar nanti. Nonton langsung di stadion sono. Aprilia mau acaranya di Jakarta Bu, akok-akokak. Apa 7? Jawab Antonio dan Adriana hampir berbarengan saat putri mereka mengajak keduanya bicara di kamarnya. Kalau ia ingin 7 bulanan di Jakarta. Dengan wajah berbinar-binar Aprilia yang duduk di atas ranjang meminta izin pada orang tuanya. No, jawab Adriana. Kenapa harus di Jakarta? Bukankah kita sepakat untuk mengadakannya di sini dan memberikan Mama kesempatan untuk mengurus segala sesuatunya tentang kamu? Kan Mama sama Papa juga ikut ke Indonesia dan bisa ngurusin semua perlengkapan aku di sana. Itu berbeda sayang. Bujuk Adriana sambil ikut duduk di samping putri cantiknya tersebut. Ja kemudian mengelus rambut halus. Aprilia. Kami bahkan sudah berencana mengundang hampir separuh warga dari Milan untuk menghadiri pesta acaramu nanti. Sahabat-sahabat Mama dan juga Papa akan datang di acara tersebut dan kami sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari agar menjadi pesta yang istimewa dan paling megah di Milan. Kenapa? Berubah pikiran? Tanya Adriana dengan lembut. Dia tahu kalau Aprilia sedang dalam masa-masa sensitif karena kehamilannya. Dan tidak boleh berbicara dengan keras. Bahkan semenjak kembali diantar oleh Boril pada hari itu, Adriana sama sekali tidak bertanya kepada Aprilia kemana mereka pergi. Kemana Boril membawanya. Dan apa yang mereka lakukan di sana. Adriana takut untuk menyinggung perasaan Aprilia. Dan nanti ujung-ujungnya Aprilia akan membencinya karena sifatnya yang overprotective tersebut. Adriana hanya ingin menjadi dekat dengan sang putri seperti dekat dengan ibu angkatnya. Terlihat kalau kini air wajah Aprilia berubah. Sayang, Aprilia merajuk. Ia jalu merebahkan diri di atas bantal. Aku mau 7 bulanan di Jakarta. Gak mau di sini. Di sini gak ada belut.
Antonio dan Adriana kebingungan karena Aprilia merajuk minta pulang ingin 7 bulanan di rumah Apko dan Liana. Kok belut sih sayang? Kan banyak makanan enak yang lain di sini. Ikan juga banyak. Kamu mau apa? Nanti mama dan papa akan ceborielan. Ya, asal jangan pulang ke Jakarta. Terdengar suara helaan nafas kecewa Aprilia. Keinginannya untuk pulang ke kampung dan berbelanja ke pasar seperti yang selalu ia lakukan dulu harus pupus sudah. Padahal dia sudah membayangkan menawar ayam. Dengan minta bonus seekor belut pada Bang Topan, pedagang langganannya di pasar. Ya udah kalau gak boleh gak apa-apa. Di sini aja, Adriana terkejut melihat Aprilia ngambek. Ia lalu melirik ke Antonio seolah meminta bantuan dan Antonio lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah sayang, kita pulang ke Indonesia.